Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man 'asani faqad aba. Ya hadirin sekalian, walaupun 4 menit 3 menit setiap pagi ya kita ulang-ulang kembali tentang hidayah, tentang iman. Jadi hidayah atau iman hakikatnya adalah milik Allah. Bahkan Nabi Muhammad sendiri saja tidak berhak untuk memberikan hidayah. Ya, itu jelas ayat Al-Qur'an mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah yang kamu kehendaki, tapi Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi hidayah mutlak milik Allah. Nabi Muhammad saja tidak berhak. Itu pertama. Yang kedua, hidayah itu mahal. Inna silatallahi ghaliyah, inna silatallahil jannah. Hidayah itu akan mengantarkan manusia kepada surga. Oleh karena itu ghaliyah, hidayah itu mahal. Barang mahal itu tidak mungkin diberikan kepada setiap orang. Yang menerima hidayah, menerima iman, ya, itu adalah pilihan Allah. Jadi tanpa dipilih Allah, orang itu tidak mungkin, ya, jangankan berbuat untuk melakukan syariat Allah yang banyak, yang sedikit saja akan sulit. Ayatnya jelas, ya, bahwa orang-orang yang hatinya disempitkan oleh Allah, ya, maka ketika diperintahkan untuk melakukan perintah-perintah Allah, itu ka'annaka yas'adu fis sama, seperti dipaksa untuk terbang ke langit, ya. Jadi seseorang diperintah untuk mengamalkan agama, mengamalkan perintah Allah, tapi dalam hatinya enggak ada hidayah, itu seperti dipaksa terbang ke langit. Jelas itu berat, ya. Oleh karena itu dalam urusan hidayah, dalam urusan iman, kewajiban manusia itu hanya mengajak, tidak boleh memaksa, ya. Mengajak, nanti pilihan mereka sendiri, ya. Kalau mengajak wajib, tapi membuka hati itu adalah pilihan. Karena orang hidup tuh punya pilihan. Aku pengen sini, aku pengen sini, ya. Aku pengen buah nanas, aku pengen buah salak. Ada orang yang aku pengen buah busuk, bisa jadi, ya. Jadi kalau ditawarkan buah yang baik-baik, kok cari yang tidak baik, ya itu faktor. Kalau itu mau faktor apa ya, pikiran sama stres itu, ya. Orang itu normal tidak normal. Makanya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, sungguh telah jelas kebenaran, ya, antara yang benar yang salah itu jelas karena mereka dikasih akal. Jadi misalnya ada orang dikasih pilihan, sama-sama kuningnya, satu emas, satu yang keluar dari tubuh kita, ya, kuning, ya.
Tapi kalau manusia itu punya akal pikiran, punya hidayah, pasti akan memilih yang emasnya ya. Tapi berbeda dengan yang lainnya ya. Oleh karena itu dalam hal ini kita kewajibannya adalah menyeru manusia berbuat baik sesuai dengan perintah Allah. Perkara doyan apa tidak, mau apa tidak itu urusan dia. Kita tidak perlu marah-marah. Nijat ya, pelajaran baru. Tidak perlu marah-marah, itu bukan hak ya. Kita sampaikan dengan baik ya. Kita terus telaten sampaikan lagi. Kayak orang mau menanam pohon, ya tiap hari disiram air gitu ya. Mau tumbuh atau mati sudah bukan urusan kita. Karena yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah kan gitu ya. Jadi itulah karena apa, hidayah itu mahal, tidak boleh dipaksakan. Tumbuh dan berkembang dari diri sendiri. Orang lain hanya memicu dan memacu. Demikian untuk bahasan pagi ini. Semoga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.